Anak laki-laki ini pada hari pertama ke sekolah ditertawakan oleh gurunya dan dimaki oleh teman-temannya. Anak-anak lain semua makan hamburger saat makan siang. Hanya dia yang makan nasi dengan sayuran. Si cantik mencemoohnya, berandalan sekolah mengejeknya. Dalam kesan kelompok Amerika ini, orang Iran kalau bukanlah petani yang juga akan adalah gembala. Tapi dia menanggung segalanya. Ketika orang terlemah, di sekitar semuanya ada orang jahat. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya karena dia orang Iran. Namanya Ali. Iran sedang dalam masa kerusuhan saat itu. Demi keselamatan Ali, orang tuanya menyembunyikannya di bawah mobil. Mengandalkan daya tahan yang luar biasa, Ali berhasil sampai di rumah pamannya di Amerika. Tapi Ali tidak bisa membayangkan bahwa hanya karena Iran menyerang kedutaan AS. Itu sebabnya semua orang di sini sangat membenci orang Iran. Di depan toko tergantung tanda yang melarang orang Iran dan anjing. Di dinding rumah pamannya, juga tertulis kutukan-kutukan. Di sekolah, si berandalan menggertak Ali bahkan lebih brutal. Dia mencoba melakukan serangan balik tetapi tidak berhasil. Hingga suatu hari, dia menyaksikan pertandingan gulat yang sangat spesial. Juara musim kedua Knox menekan tubuh lawan ke lantai, jelas meraih kemenangan meyakinkan. Tapi dia masih dengan brutal mematahkan lengan lawannya. Melihat Knox terlalu sombong, pelatih tidak punya pilihan lain. Ini berdampak besar pada Ali. Dia mengerti bahwa hanya dengan menjadi kuat dia bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Keesokan harinya Ali meminta untuk bergabung dengan tim gulat tetapi pelatih menolak. Musim liga telah dimulai, klub tidak merekrut lebih banyak orang lagi. Ali dengan cepat mengatakan bahwa dia tidak takut menderita, hanya butuh kesempatan. Pelatih diyakinkan dengan tekadnya jadi telah setuju untuk memberinya kesempatan. Dia menyarankannya coba melawan yang terlemah di sini. Kali ini giliran Ali yang menolak, jika ingin bertarung harus melawan yang terkuat. Dia menantang orang terkuat di tim. Pertandingan dimulai, kedua belah pihak pertama-tama menyelidiki satu sama lain. Lawan mengambil kesempatan untuk meraih seluruh tubuh Ali dan mengangkatnya. Saat dia akan jatuh, Ali dengan cepat menempel di punggung lawannya. Dua orang terjebak bersama. Tapi ini bukan rencana jangka panjang, sangat cepat Ali terlempar ke tanah oleh lawan. Tapi dia tidak menyerah, masih berjuang dengan seluruh kekuatannya. Karena dia tidak pernah berlatih, dia tetap kalah pada akhirnya. Namun, lawannya juga terlalu lelah sampai terengah-engah. Dan juga melemparkannya handuk. Anak ini kuat sekali. Lawan seperti itu pantas dihormati. Sang pelatih pun tersentuh dengan tekadnya. Dia melanggar aturan baginya untuk bergabung dengan tim. Awalnya berpikir bahwa hidup telah sedikit membaik, tiba-tiba, kembali ke rumah, dia sekali lagi jatuh dalam keputusasaan. Pamannya tidak mampu menyekolahkan Ali lagi karena usahanya sudah gagal. Jadi dia berencana untuk membawanya kembali ke Iran besok. Ali menangis dan kembali ke kamarnya. Paman mengikuti, ingin menghiburnya sedikit. Tapi ketika dia melihat seragam gulat di tangan Ali, dia tersenyum. Tidak ada yang lebih berarti daripada memenangkan pertandingan. Aku datang untuk mengajarimu cara mengalahkan mereka. Ternyata dia master gulat. Latihan kekuatan, setiap hari mengangkat beban beberapa ratus kali. Orang biasa hampir tidak bisa melakukannya, tetapi Ali bisa melakukannya. Latihan keterampilan, setiap hari sebuah pose baru dibuat. Orang biasa mungkin tidak bisa tahan, tapi Ali bertahan sampai akhir. Tidak lama kemudian, kompetisi gulat sekolah dimulai. Ali berpartisipasi dalam pertandingan untuk pertama kalinya dan dikritik oleh penonton di sekolah. Tidak ada alasan yang lain, hanya karena Anda orang Iran. Pelatih menyuruhnya untuk berbaring saja di lantai tanpa melawan. Selama bagian belakang tidak menyentuh lantai, tim tidak akan kehilangan poin. Ali bertanya, hanya dengan itu kita akan menang ya? Pelatih berkata, biarkan saja, orang-orang pasti tidak ingin melihat seorang Iran memukuli orang kulit putih yang mereka anggap mulia. Pertandingan dimulai. Ali melakukan apa yang dikatakan pelatih, membiarkan lawan menjatuhkannya ke lantai tanpa melawan. Penonton memang senang dan bersorak terus-menerus. Hanya pamannya yang mendorongnya untuk melawan, nasibnya ada dalam kendalinya. Jika mundur selangkah kali ini, Ali tidak akan memiliki kesempatan untuk maju di masa depan lagi. Ali ragu-ragu sejenak, memutuskan untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia berguling-guling di lantai, ikan mas telah berubah menjadi naga, lawan dengan cepat ditekan ke lantai. Babak pertama selesai, Ali menang. Tapi kutukan penonton juga terdengar pada saat yang sama. Kecuali paman dan rekan satu timnya, tidak ada yang senang untuk Ali. Menghadapi muridnya yang tidak patuh, pelatih Duke memarahinya. Tetapi ketika dia berbalik, ada sedikit kenyamanan di hatinya yang tidak bisa berkata-kata. Kepala sekolah memanggilnya datang, mengatakan bahwa penampilan Ali telah membuat marah semua orang, dan meminta Duke untuk memecat Ali. Tapi sikap Duke sangat tegas. Dia menolak tawaran itu, dengan gigih mempertahankan Ali.
Tapi keesokan harinya Duke dihentikan oleh kepala sekolah lagi. Kepala sekolah mengatakan bahwa tidak layak bagi Duke untuk membuang keluarganya hanya karena Ali. Tapi sang pelatih berkata, saya juga punya mimpi. Anak ini yang berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk pertama kalinya dikutuk oleh semua orang. Bukan karena apapun, hanya karena dia orang Iran. Pelatih menyuruhnya untuk tidak melawan, berbaring saja di lantai, jadi tim kami tidak akan kehilangan poin. Ali bertanya, hanya dengan itu kita akan menang ya? Pelatih berkata, biarkan saja, orang-orang pasti tidak ingin melihat seorang Iran memukuli orang kulit putih yang mereka anggap mulia. Di sisi lain, karena penampilannya yang luar biasa di babak itu, Ali diterima sepenuhnya oleh rekan satu timnya. Mereka mengundang Ali untuk duduk bersamanya, memberinya seragam yang mereka sumbangkan untuk dibeli. Ini pertama kalinya Ali punya teman Amerika. Ketika dia mengenakan kemeja seragam, Ali tidak bisa menahan air matanya. Anak berandalan yang duduk di samping menertawakan Ali sebagai orang lemah yang sering menangis. Kawan-kawan menghiburnya untuk jangan memperhatikan bajingan itu. Memang, ketika orang lebih kuat, hubungan di sekelilingnya juga menjadi lebih ramah. Pertandingan berikutnya, suara orang memaki semakin intens. Banyak orang menyemangati lawan untuk mematahkan leher Ali. Kepala sekolah takut akan menimbulkan kerusuhan, jadi dia memerintahkan pelatih untuk segera melakukan pergantian orang. Tetapi pelatih berkata, jika mereka memiliki pendapat maka mereka bisa pergi. Kali ini, pelatih Duke tampaknya telah mengambil keputusan, dia menginstruksikan Ali untuk menggunakan semua kekuatan bertarungnya untuk membuktikan kepada orang-orang itu melihat. Penonton tidak punya waktu untuk bereaksi, Ali telah memenangkan pertandingan. Seluruh aula terdiam sesaat, lalu tepuk tangan meriah. Ali mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan rasa hormat semua orang. Setelah pertandingan, Duke mengundang paman Ali untuk menjadi asistennya. Kekuatan tim gulat lebih tinggi dari sebelumnya. Ali pun sukses menarik perhatian sang juara 2 turnamen berturut-turut. Dia bersumpah bahwa dia akan memukuli menang Ali. Nox memiliki kekuatan seperti harimau, bayangan dia mematahkan lengan lawan saat itu terpatri di benak Ali. Ketakutan akan Nox sudah mendarah daging di tulang-tulangnya. Setelah pamannya tahu mencoba melatih Ali tetapi dia masih takut. Jadi apa yang harus dilakukan? Hadapi ketakutan, hanya ada satu cara untuk menjadi lebih menakutkan. Pelatih bertanya kepada Ali siapa yang paling dia takuti. Ali langsung teringat si berandalan di sekolah. Sepulang sekolah, Ali aktif menantangnya. Dia bukan lagi saingan Ali kecil. Lawan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, cara ini memang berhasil. Puluhan pegulat berkumpul untuk kompetisi penting ini. Mereka harus melalui pertandingan berat yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan kesempatan menjadi juara. Kompetisi bukan hanya kompetisi keterampilan tetapi juga ujian keras kekuatan fisik. Pertandingan Ali baru saja dimulai, Nox duduk di tribun mengejek kemampuan Ali yang tidak normal. Tapi 1 detik kemudian, ini pertama kalinya Ali berani menatap langsung Nox. Tatapan Ali luar biasa tabah. Namun malam itu, paman Ali mengalami kejadian tak terduga. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa memastikan apakah ini kecelakaan atau tidak. Setelah menghadiri pemakaman, sambil mengumpulkan peninggalan pamannya, Ali menemukan sebuah album. Di dalamnya ada gambar Ali di setiap pertandingan. Baru sekarang Ali mengerti bahwa dia selalu menjadi kebanggaan pamannya. Kabar buruknya turun lagi, pihak imigrasi menggunakan alasan Ali tidak memiliki wali untuk memintanya datang dan berbicara. Jika negosiasi berjalan dengan baik, dia dapat terus tinggal di Amerika. Jika tidak, dia akan dipaksa untuk meninggalkan negara itu. Tapi masalahnya adalah tanggal negosiasi adalah hari Ali memasuki kontes. Ali ragu-ragu sedikit, tetapi dia membuat pilihannya. Untuk membuat pamannya bangga, dia harus memenangkan semua pertandingan. Kompetisi masih berlanjut, sepertinya diadakan untuk Ali dan Nox untuk bersaing. 2 pemenang berturut-turut, akhirnya bertemu di final. Pertandingan ini ada seorang pemula dan seorang juara. Baru saja memulai pertandingan Ali ditendang keluar dari lingkaran kompetisi. Kembali ke babak kompetisi lagi ditekan oleh lawan. Untungnya, Ali lebih mengandalkan tekad daripada orang biasa, tidak membiarkan dirinya kalah lebih awal. Di babak final, ada kesenjangan besar antara kekuatan keduanya. Bahkan jika Ali menunjukkan teknik yang sangat baik, itu tidak akan mengubah pertandingan. Skor sudah 9-3 untuk lawan. Pelatih segera memberi isyarat jeda, memanggil Ali untuk memandu pertandingan. Apakah kamu masih ingat trik yang aku ajarkan padamu? Biasanya tidak boleh digunakan, tetapi bisa digunakan sekarang. Mulai penampilanmu. Ali kembali kering, teknik yang dia ajarkan memiliki persentase bahaya. Tapi sekarang Ali tidak punya jalan kembali, di masa lalu pertempuran adalah untuk bertahan hidup dan harga diri, tapi sekarang untuk harapan. Trik yang pamannya ajarkan padanya dapat mengubah situasi. Pada saat ini, Ali tampaknya kembali ke momen berlatih bersama pamannya.
Sebelumnya, dia banyak belajar tapi masih belum mengerti, sekarang dia sudah sadar. Yang pertama, tangkap momen saat lawan bergerak. Setelah itu, lawan dijatuhkan ke lantai. Ali menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Pertandingan akhirnya telah berakhir. Ali sudah menang. Pada akhirnya, kepala sekolah mengandalkan koneksi untuk membantu Ali bermigrasi secara legal. Sukses membantunya bisa tinggal di Amerika. Ini adalah sebuah kisah nyata, dan karakter Ali yang sebenarnya adalah aktor yang memerankan Paman Ali. Untuk bertahan hidup, Ali harus bekerja 10.000 kali lebih banyak daripada orang biasa. Jika ingin mendapatkan rasa hormat, harus membuat diri sendiri menjadi kuat. Ketika Anda terlemah, di sekitar semuanya ada orang jahat. Ketika Anda menjadi kuat, dikelilingi oleh teman-teman.